Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiasa Zara. Di sini saya akan tutorial cara membuat hotspot. Nah, pertama buka bagian Winbox, menu interface. Nah, di sini ada 3 header. Sebenarnya 3 header ini tulisannya tuh header 1, header 2 gitu biasa. Nah, saya di sini sudah mengubahnya yaitu menjadi header 1, header virtual, dan header wifi. Nah, di sini kan sudah diganti one itu untuk internetnya. Dan sudah diganti semua, ini one, ini virtual. Nah, dan selanjutnya di bagian yang header 3 ini wifi. Lah, jika sudah headernya, maka koneksikan laptop dengan internet atau bisa sambungkan ke wifi. Dan selanjutnya klik menu IP DHCP client. Ini saya silang dulu biar gampang. IP DHCP client. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini ada header satuan. Saya sudah membuatnya. Nah, di sini nanti akan mendapatkan IP NAT dari VirtualBox-nya. Dan selanjutnya kita membuat IP address jaringan dengan klik menu IP address. Nah, tadi kan di atas ini sudah, dan di bawah karena saya sudah membuatnya, jadi ini menggunakan IP saya. Maaf, dengan IP buat saya. Nah, di sini 192.168.110.1/24. Nah, kita koneksikan jaringannya di header 3 yaitu wifi. Jika sudah, maka klik OK. Maka akan terbuat atau akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah punya IP address yang mengarah ke wifi. Kita tinggal membuat DHCP server yang mengarah ke wifi. Fungsinya nanti secara statik pada OS, untuk menginstalnya pada OS ya, pada bagian selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, masuk ke DHCP server. Ini saya silang dulu. IP DHCP server. DHCP server. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, kalau mau membuat lagi juga bisa. Kita akan mulai ulang. Saya akan tutorialkannya. Nah, pertama klik tanda plus di bagian DHCP. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti sudah muncul di DHCP stubnya. Selanjutnya
kita arahkan ke WiFi, lalu klik next. Nah, ini cara untuk menambahkan IP-nya tuh buat hotspot ya. Jadi di sini saya menambahkannya itu kelas B 192.168.110.0/24. Tapi ini terserah kalian mau nggak ngisinya itu berapa. Tapi di sini saya mengisinya itu kelas B. Nah, ini juga nanti menyesuaikan. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, jadi akan hasilnya seperti ini. Jika sudah membuatnya, maka selanjutnya akan masuk ke bagian firewall. Nah, di sini kan saya sudah ada nih, sudah membuatnya untuk hotspot saya. Jadi isinya sesuai. Selanjutnya membuat NAT. Nah, NAT ini supaya Ether 3 atau WiFi itu terhubung dengan Ether 1. Caranya yaitu IP, klik IP lalu firewall. Nah, di sini kita klik bagian NAT, lalu klik tambah. Nah, di sini menyesuaikan chainnya itu SRC NAT dan out interface-nya itu one. Lalu selanjutnya bagian action itu diubah menjadi discrete. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu membuatnya lagi. Selanjutnya ke IP DNS. Nah, pastikan allow remote-nya ini sudah kecentang. Jika sudah, kemudian oke. Selanjutnya kita ke bagian setting hotspot. Nah, pertama kita klik IP, lalu hotspot. Nah, di sini saya tuh sudah membuatnya. Tapi jika mau membuat awal, bisa pilih bagian hotspot stop. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Tapi kita boleh dimulai dari awal. Hotspot stop. Lalu kita hubungkan ke Ether 3. Lalu next. Nah, di sini terserah kalian mau ngisinya berapa, tapi di sini saya mengisikannya itu sama seperti awal, yaitu IP B. Maaf, IP kelas B. Dan ini saya IP-nya 192.168.110.1/24. Nah, jangan lupa centang misgrade-nya. Jika sudah, lalu next. Nah, ini selanjutnya ada bagian address pool-nya atau rank address. Di sini saya 110.100 sampai dengan 110 titik maaf kita cek ya, 100 sampai dengan 199. Selanjutnya next. Nah, di sini pilih saja ini, lalu next.
Selanjutnya next lagi aja, nggak apa-apa. Selanjutnya DNS server. Nah, di sini saya itu di hotspotnya namanya tuh blok H1net. Jadi, terserah kalian mau namanya itu apa, tapi harus menyesuaikan untuk nama hotspotnya agar terhubung gitu. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuat, nah, jika sudah terbuat seperti ini, masuk ke bagian user. Bagian user ini untuk hotspot dan passwordnya, untuk membuatnya klik merah, tanda merah ini. Misal passwordnya itu berapa, kalau nggak ada password yang nggak usah diisi, menyesuaikan saja, dan profilnya default, servernya al. Terus oke. Ini untuk misalkan user 1 gitu. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya nih. Terus untuk admin ini juga sama pembuatannya seperti ini, seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, nanti bisa dicek untuk tampilan hotspotnya. Nah, selanjutnya ke bagian konfigurasi user manajernya. Buka bagian radius. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, jadi di sini sudah tertera addressnya itu berapa, secretnya itu berapa. Nah, kalau mau buat dari awal juga bisa, saya akan mencontohkannya. Nah, klik bagian plus. Karena di sini kita mau membuat hotspot, jadi klik bagian hotspotnya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Contoh misal 127.0.0.1. Misal mau begitu, terus tes 123. Tes terserah kalian di sini mau ngisinya berapa. Nah, harus ingat-ingat ya isinya berapa. Nah, lalu klik OK gitu. Nah, jika sudah kan nanti seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke bagian IP server. IP service. Maaf. Mana ya? Nah, ini. Masuk ke sini. Nah, di bagian WW-nya ini harus diubah. Tapi terserah ya. Kalau saya diubah menjadi 8081 gitu. Seperti ini sudah saya ubah. Kemudian ke tampilan hotspot. Nah, di sini klik bagian server profil. Selanjutnya, nah di sini kan saya sudah membuatnya ya. Nah, di sini itu masuk ke radiusnya. Dicentang, isi sesuai yang kalian inginkan.
Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi sudah terkonekkan. Karena tadi kan nama hotspot saya kan blok H1 net gitu. Nanti otomatis. Dan selanjutnya ke bagian tampilan hotspot. Bagian tampilan hotspot itu, nah selanjutnya ke bagian tampilan hotspot hasil yang sudah dibuat. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil hotspotnya yang sudah dibuat tadi. Saya membukanya di Linux di browser. Jadi nanti kita masuk ke nama hotspot yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tadi kan saya membuatnya itu namanya blog h1.net .2. Jadi masukinnya itu sesuai yang sudah dibuat userman. Nah, ini tampilannya. Jika sudah ada tampilan seperti ini berarti berhasil. Masukkan admin. Karena passwordnya di sini kosong. Tinggal klik login. Nah, ini tampilannya. Karena sebelumnya saya sudah membuat voucher, jadi tampilnya seperti ini. Tapi kita akan mulainya dari awal lagi. Cara membuat vouchernya gimana? Nah, pertama tampilan kita klik di menu root. Root 1 ini tadi kan sebelumnya kan di settingan pembuatan hotspotnya kan namanya root 1, IP address-nya 127.0.0.1 dan series secret-nya tuh tes 123. Saya sudah membuat sebelumnya seperti ini. Nah, tapi misal mau buat dari awal lagi itu seperti ini. Add new dan masukkan namanya, misal nama tadi root 1. Terus IP address-nya kan tadi kan 127.0.0.1. Nah, seperti ini. Series script ini harus sesuai yang sudah dibuat ya. Tes 1 2 3. Nah, lalu klik add. Nah, jika sudah di-add maka akan terbuat seperti ini. Akan tampilan seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke menu setting. Nah, untuk setting ini pertama masuk ke tabel. Dalam tabel itu menyesuaikan namanya user dan visible-nya itu username. Bagian hidden-nya tuh little limit. Nah, gini. Jika sudah, klik save. Nah, selanjutnya kita masuk ke profiles. Profile, selanjutnya masuk ke limitation. Nah, di sini kita mulai membuat peraturan vouchernya. Klik add, lalu new. Nah, kita mau membuat voucher tuh yang berapa jam? Karena di sini saya mau bikin yang 2 jam, 4 jam, dan 6 jam, jadi menyesuaikan. Pertama saya akan membuat buat yang 2 jam. 2 jam. Lalu data limitnya tadi saya akan membuatnya 1 Mbps. Dan ini juga 1 Mbps. Menyesuaikan min rate-nya tuh juga 1 Mbps.
Jika sudah terisi, maka klik Add. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, membuat profil langsung, yaitu klik profil, kita tambahkan namanya tadi. Karena saya membuatnya yang 2 jam, maka saya mau menambahkannya itu 2 jam. 2 jam. Lalu create. Nah, ini sudah masuk 2 jam. Kita menyesuaikannya. Selamanya 2 jam. Nama for usernya juga saya mau masuk maaf, seharusnya sih saya bikinnya voucher 2 jam gitu aja ya, biar gampang ya. Biar, oh ya ini tuh voucher yang 2 jam. Voucher 2 jam. Voucher 2 jam. Lalu create. Nah, ini kan sudah masuk name-nya. For name usernya juga saya mau samakan, yaitu voucher 2 jam. Nah, sudah. Lalu masuk ke bagian add new limitation-nya. Kita cek lagi. Karena saya limitnya itu 2 jam, jadi saya mau 2 jam. Nah, 2 jam. Nah, lalu sudah di setting, lalu klik add. Nah, sukses. Sudah berhasil, maka selanjutnya langsung save profil. Nah, selanjutnya cara generate voucher wifi, yaitu pertama kita pergi ke user, lalu masukkan ke add. Nah, kalau one itu bikin vouchernya secara satu-satu, kalau batch itu bikinnya sama sih. Kalau one itu manual, tapi jadinya satu. Tapi kalau misalnya yang batch itu otomatis gitu. Jadi karena di sini saya mau bikinnya yang langsung banyak, yang secara otomatis, maka saya pilih yang batch. Nah, di sini kan sudah keluar tampilannya. Di sini saya mau membuatnya misal 5 voucher 2 jamnya. Lalu PWD same as loginnya jangan lupa dicentang. Nah, ini masukkan yang voucher 2 jamnya. Nah, lalu klik bagian add. Nah, ya sudah kan ada tampilannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya mencetak voucher, silakan kita klik bagian generate. Dan jangan lupa dicetak-cetak dulu bagian mana yang mau dicetak. Nah, klik generate all vouchers. Nah, ini langsung aja ya. Do as files. Download as filenya semuanya, terus generate. Oh, maaf.
Oh, seperti ini. Ini kan generate vouchers. Nah, saya di sini berhasil membuat voucher. Yang saya inginkan itu voucher 2 jam, 4 jam, dan selanjutnya ada 6 jam. Saya di sini membuat 3 voucher, 4 voucher sebenarnya sama yang tadi 1 jam. Nah, kan tadi ada 1 jam, voucher 1 jam, voucher 2 jam, voucher 4 jam, dan ini voucher 6 jam. Jadi saya berhasil membuat vouchernya. Nah, sudah selesai. Saya akhiri. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.